Ya. Jadi ini adalah PD non homogen orde 2 dan orde N koefisien konstan. Nah, untuk bentuknya, bentuk umum dari persamaan diferensial linear orde N sama seperti minggu lalu ya. Jadi di sini ANY turunan ke N ditambah AN-1Y turunan N-1 ditambah A2Y turunan kedua ditambah A1Y turunan pertama ditambah A0Y sama dengan Rx. Nah, waktu itu di awal banget kita sudah bahas bahwa jenis persamaan diferensial ini dibagi berdasarkan Rx-nya ya, di mana Rx-nya yang sama dengan 0 itu dikatakan sebagai PD homogen, dan Rx yang tidak sama dengan 0 dikatakan sebagai PD non-homogen. Nah, untuk yang Rx sama dengan 0 itu sudah kita pelajari minggu lalu, ada beberapa jenis akar, jadi nanti bentuk persamaan diferensial ini dijadikan persamaan karakteristik. Jadi di sini yang di depan turunan-turunan ini adalah konstantanya. Jadi ada AN, AN-1, ada A2, ada A1, A0. Itu bentuk-bentuk konstanta. Jadi berbentuk angka ya yang di depan turunannya. Nah, solusinya masih ingat untuk jenis-jenis akar berdasarkan persamaan karakteristik yang sudah dipelajari minggu lalu, ada berapa saja akarnya? Ada apa saja? Masih ingat? 4 ya, Bu? Apa aja? Real dan berbeda. Ya, kemudian kembar. Ya, lalu konjugat berulang. Ya, ada 4 ya. Kalau yang ordenya 2 hanya ada 3, yaitu real berbeda, real kembar, kemudian kompleks konjugat. Kemudian ada satu tambahan untuk yang orde N, yaitu yang kompleks konjugat yang berulang. Nah, pada dasarnya nanti kita tetap mengikuti cara itu dalam mencari solusi. Jadi untuk PD non homogen di mana Rx-nya ini tidak sama dengan 0, jadi di sini nanti ada macam-macam fungsi ya. Pokoknya di ruas kanan ini tidak 0. Nah, solusinya itu adalah Y sama dengan YH plus YP. Di mana YH ini adalah solusi dari persamaan diferensial homogen. Nah, cara carinya seperti yang minggu lalu. Berdasarkan jenis akarnya. Ada 4 jenis kan? Ada real berbeda, real kembar, kemudian kompleks konjugat, dan kompleks konjugat berulang. Jadi kita pakai solusi umum yang ada di materi minggu lalu. Nah, yang materi hari ini adalah mencari YP-nya atau solusi khususnya. Dalam mencari YP dari sebuah persamaan diferensial non-homogen untuk koefisien konstan, ini non ya, ada 4 cara, di mana 4 cara ini nanti akan dipelajari semuanya. Jadi nanti per pertemuan. Hari ini kita belajar metode inverse operator untuk mencari YP-nya. Seperti itu. Minggu depan belajarnya yang koefisien tertentu, minggu depan lagi variasi parameter. Kemudian berikutnya yang metode singkat. Nah, inverse operator itu yang seperti apa? Kita lihat yang berikutnya di sini. Jadi inverse operator itu dilambangkan dengan huruf D besar. Jadi D besar ini menyatakan sebagai operator turunan. Jadi D ini bisa dituliskan sebagai D per dx. Kalau kita ingat kembali penulisan pada turunan, di awal ya pernah saya sampaikan bahwa Y aksen itu bisa ditulis sebagai DY dx atau bisa ditulis sebagai D, operator D, DY, seperti ini. Nah, kita ingat kembali bahwa bentuk persamaan diferensial ini masih yang paling sederhana ya, yang orde kedua untuk non-homogen bentuknya adalah AY turunan kedua plus BY turunan pertama plus C sama dengan Rx. Nah, karena di sini non-homogen maka Rx-nya ini tidak sama dengan 0 ya. Nah, dalam mencari nilai ini, yang pertama adalah kita cari dulu solusi umum. Jadi nanti cari solusi umum dari bentuk persamaan yang ruas kirinya. Kan ada 3 jenis akar ya. Nanti sesudah dapat akar, kan dalam mencari nilai akar-akar ini kita bisa pakai berbagai cara. Karena kan nanti bentuk persamaannya akan menjadi bentuk persamaan seperti persamaan kuadrat ya, yang seperti ini. Nanti bisa pakai beberapa cara seperti
pemfaktoran, kemudian rumus ABC, gitu ya, untuk mencari nilai akar-akarnya. Karakteristik dari inverse operator itu adalah akar yang bisa difaktorkan. Jadi kalau kita bisa memfaktorkan persamaan ini untuk dapat akar, berarti kita bisa pakai inverse operator. Nanti kalau tidak bisa difaktorkan, berarti tidak bisa pakai metode inverse operator, metode yang lain. Tadi ada variasi parameter dan ada koefisien tertentu, seperti itu. Nah, selama dia bisa difaktorkan, kita bisa menggunakan metode ini. Sehingga nanti kalau kita sudah dapat hasil pemfaktorannya, jadi nanti kita bisa buat pemfaktorannya ini sebagai operator D min lambda 1 dan D min lambda 2, ini sama dengan Rx, dan nanti ketika mencari nilai YP-nya, caranya seperti yang tertulis di sini. Jadi YP itu didapat dengan cara 1 per D ini operator D tadi ya, dikurang lambda 1, jadi nanti akar-akarnya kita asumsikan sebagai lambda 1, lambda 2, nanti tinggal dikalikan saja D min lambda 1 dikali D min lambda 2 dikali Rx. Nah, ini kita akan mencari nilai dari faktor integrasinya. Jadi nanti untuk mencari faktor integrasi ini kita lakukan secara bergantian. Yang pertama kita integrasikan adalah akar yang terbesar terlebih dahulu. Gitu, akar yang terbesar terlebih dahulu. Nah, nanti kita cari, berarti yang pertama kali misalnya ini, lambda 2 yang terbesar. Maka ini dalam mencari faktor integrasinya, yang saya hijaukan ini rumusnya, yang di bawah nih, yang di dalam kurung kurawal. Jadi nanti kita dapat lambdanya berapa, kemudian kita cari faktor integralnya dengan menggunakan rumus yang ini. E pangkat lambda 2x integral E pangkat min lambda 2x. Jadi di sini tinggal berubah tanda saja. Kalau di sini plus, ini nanti yang di sini min. Dikali Rx dx. Kita selesaikan dulu pengintegralan untuk yang warna merah ini atau yang di dalam kurung perawal ini. Nanti hasil pengintegralannya itu menjadi Rx baru. Tadi kan ini Rx yang pertama ya. Nah, ini menjadi Rx baru atau Rx yang kedua. Rx kedua ini digunakan untuk mengintegralkan kembali akar yang lainnya. Jadi tadi akar yang lebih besar sudah kita integrasikan, tinggal akar yang lain kita integrasikan kembali dengan rumus yang sama. Jadi pakai rumus yang ini lagi, tinggal ganti lambdanya saja. Seperti itu gambarannya. Nah, agar lebih jelas, kita langsung lihat contoh. Di sini saya memberikan 2 contoh ya, nanti sekalian sama latihannya yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Di contoh yang pertama, ini masih yang orde 2 dulu ya, yang paling sederhana. Nanti kita berlanjut ke orde yang berikutnya. Jadi diberikan persamaan diferensial Y turunan kedua min 3Y turunan pertama ditambah 2Y sama dengan E pangkat 3X. Nah, kalau yang minggu lalu kan di sini di ruas kanan itu sama dengan 0 ya. Nah, sekarang Rx-nya itu tidak sama dengan 0. Ada fungsi E pangkat 3X. Nah, dalam mencarinya, jadi nanti solusi umumnya itu adalah YH ditambah YP. Kita cari terlebih dahulu YH dengan cara yang seperti minggu lalu. Masih ingat gimana caranya untuk mencari akar-akarnya? Pemfaktoran ya, Bu? Iya, ini dijadikan apa dulu nih? Kan Y turunan kedua, min Y turunan pertama, ditambah 2Y sama dengan 0. Materi minggu lalu gimana dalam mencari persamaan karakteristiknya? Dijadikan lambda dulu, Bu. Dijadikan lambda ya? Iya. Iya. Masih ingat kan yang seperti ini? 3 lambda. Plus 2 sama dengan 0. 2 Ini ya? Iya. Nah, maka ini bisa difaktorkan ya? Iya. Lambda. Berapa? Jika difaktorkan berapa sama berapa? Lambda min 2. Lambda min 2, kemudian? Lambda min 1. Lambda min 1, sama dengan 0. Benar ya? Maka kita dapat akar-akarnya berapa saja nih? Lambda 1 lambda sama satunya dengan berapa? 2. Yang kecil dulu ya. Lambda 2 satunya sama dengan 1, lambda 2-nya sama dengan 2. Nah, ini jenis akar yang bagaimana?
Real dan berbeda. Nah, real dan Berbeda. berbeda. Karena dia real dan berbeda, jadi bagaimana solusinya? Y sama dengan. Gimana solusinya? Lihat catatannya minggu lalu. C1. C1. Ya. C1 E pangkat lambda pangkat X tambah C2 pangkat tambah C2 pangkat 2X. Oke. Minggu lalu kita sampai sini kan? Kita sudah dapat solusi umumnya. Nah, sekarang kita cari solusi khususnya, yaitu YP dengan cara inverse operator. Inverse operator yang tadi sudah disampaikan, nanti bisa dilihat slide yang sudah diberikan ya di WhatsApp. Jadi kita bentuk menjadi operator D. Tadi di mana operator D dikurang lambda 1 dikali D dikurang lambda 2 itu dikali dengan Rx. Seperti ini kan penulisannya. Kita tuliskan dulu untuk 1 per D min lambda 1-nya yang mana nih? 1 ya. Jadi min 1 dikali D min 2, nanti Rx-nya adalah yang E pangkat 3X. Seperti ini. Nah, tadi saya bilang di awal, di sebelumnya, penjelasan sebelumnya, bahwa kita perlu mencari faktor integrasi dulu. Jadi yang kita perlu cari adalah faktor integrasi yang ini. Nah, yang untuk lambdanya, jadi akarnya akar yang terbesar dulu. Nanti secara bergantian ya. Ini kan ada 2 akar. Nanti kalau ordenya order 3, ada 3 akar, berarti nanti di faktor integrasinya sampai 3 kali. Pokoknya gitu, bergantian. Nah, ini kita pakai yang lambdanya sama dengan 2 dulu. Nah, saya pindah slide ya. Sama dengan, nah kita tuliskan dulu yang akan kita integrasikan. Jadi sama dengan yang tidak diintegrasikan tetap dulu di sini 1 min 1 D min 1. Lalu bagaimana tadi faktor integrasinya? Kita kembali dulu ke sini. Yang ini ya, yang warna merah di sini E pangkat lambda 2X integral E pangkat min lambda 2X dikali Rx. Jadi kalau mau ingat, kalau ininya plus, ini min, nanti tinggal dikali Rx. Seperti itu ya. Nah, ini yang menjadi lambda itu yang 2-nya. Berarti bagaimana rumusnya? E pangkat 2X integral E min 2X. Min 2X, jadi plus min ya, dikali Rx. Rx-nya tadi ya. E pangkat 3X. DX. Seperti ini. Nah, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung kurawal ini. Pokoknya yang ini tetap, nanti disimpan dulu. Kita selesaikan, yang ini tetap ya. Kemudian ini diapain nih? Dikali. Berarti E pangkat berapa? E pangkat min 2X. E pangkat min 2X dikali E pangkat 3X jadi? E pangkat X. E pangkat X. Pangkatnya ditambah ya, karena bilangan pokoknya kan sama. Nah, seperti ini. D min 1. Kemudian di sini yang ini kita integralkan. Integral dari E pangkat X, dx apa? Tetap E pangkat X ya. Iya. E pangkat X. Nah, ini harap diingat kembali karena nanti banyak muncul integral-integral nih. Kemudian di sini tetap ya D min 1. Nah, yang ini tinggal dikali jadi E pangkat 3X. Nah, ini kebetulan sama. Nanti belum tentu seperti ini ya kalau di yang lain. Nah, E pangkat 3X ini menjadi Rx baru. Rx baru untuk kita integrasikan lagi terhadap lambda yang kedua. Jadi lambda yang kedua itu adalah 1. Yang ini ya. Nah, maka sama seperti tadi. Untuk lambda yang 1, dengan menggunakan rumus seperti yang di dalam kurung kurawal, berarti bagaimana? E pangkat 1X ya. X ya, integral. Di sini E pangkat min X dikali min Rx yang baru. E pangkat 3X. Ya, pakainya Rx baru ya. Iya, Rx baru. Dx.
Nah, ini sama dengan E pangkat X integral. Nah, ini jadi E pangkat berapa? E pangkat 2X. Ya, 2X dx. Nah, integral dari E pangkat 2X itu apa? 2X ya. Apa? 1. Integral dari E pangkat AX dx itu sama Atau dengan A, ya? seper A Atau E A, ya. pangkat 1/2. AX. Kalau turunannya baru. Misalnya Y-nya E pangkat AX. Nah, nanti turunannya itu A E AX. Seperti itu ya. AX. Ini harap diingat ya. Maka Ya, di sini berapa integralnya? 1/2 E pangkat 2X. Nah, maka berapa nih? 1/2 E pangkat 3X. 3X. Nah, ini adalah YP. Jadi YP itu hasil yang paling akhir sesudah kita mengintegrasikan sebanyak akarnya. Karena di sini ada 2 akar, maka diintegrasinya sebanyak 2 kali. Sehingga Y-nya atau solusi akhirnya itu adalah YH plus YP. YH-nya tadi C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat 2X. Nah, YP-nya adalah 1/2 E pangkat 3X. Nah, inilah inilah solusinya. Jadi seperti itu untuk contoh yang pertama pada inverse operator. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyain dulu? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, nanti yang kedua ini agak panjang karena integralnya tidak sesederhana yang ini. Nanti kita pakai integral, kan jenis integral banyak ya. Jadi kita coba kerjakan nanti biar nanti kalau ketemu soal yang seperti ini sudah tahu bagaimana mengerjakannya. Dasarnya sama ya. Ini Rx-nya bentuknya yang 2 kali 1 plus X min X kuadrat. Jadi bentuk Rx ini nanti macam-macam. Ada yang bentuknya namanya polinomial, ada yang bentuknya fungsi trigonometri, ada yang bentuknya eksponensial seperti tadi. Nah, atau perpaduan antara trigonometri eksponensial, kemudian trigonometri polinomial, dan jenis yang macam-macam. Jadi ya pokoknya harus siap semua nih kalau nanti disediakannya seperti apa, ya harus tetap coba kerjain gitu ya. Nah, ini persamaan karakteristiknya sama. Jadi kita cari YH dulu. Bagaimana cari YH-nya? Jadi ini persamaan karakteristiknya yang seperti ini, sesuai soalnya. Maka kita cari seperti tadi ya, lambda kuadrat plus lambda min 2 sama dengan 0, di mana ini persamaan karakteristiknya. Kemudian bisa difaktorkan ya. Jadi berapa sama berapa? Lambda min 2 lambda plus 1. Lambda min 2 lambda plus 1. Kebalik nggak? Terbalik ya, Bu. Terbalik, Bu. Terbalik. Jadi plus 2 lambda plus 2 sama lambda min 1 ya. Iya. Lambda plus 2 lambda min 1. Nah, ini benar ya. Maka kita dapat lambda 1-nya dan lambda 2-nya. Berapa? Min 2 dan plus 1. Negatif 2 dan 1. Nah, ini masih jenis akar yang real dan berbeda ya. Jadi masih jenis yang pertama, real dan berbeda. Maka kita dapat YH-nya sama dengan C1 E pangkat min 2X ditambah C2 E pangkat X. Oke, sekarang cari YP-nya. YP sama dengan, kita ubah ke dalam operator D, berarti min lambda 1. Nah, ini lambda 1-nya min 2. Berarti di sini jadi plus ya. Kemudian ini jadi min 1 Rx-nya. Nah, ini Rx-nya kita kalikan ke dalam ya. 2 plus 2x min 2x pangkat 2. Nah, yang kita selesaikan pertama kali yang mana dulu nih? Yang akarnya ini ya. Jadi kita gunakan akar yang pertama adalah 1 dulu. Maka bagaimana penulisannya? Ini tetap D plus 2. Nggak mau lagi deh. Nah, di sini gimana integralnya? Faktor integrasinya E
pangkat Bisa ya? Pangkat berapa? X, Bu. Aku ribet banget. X. Nggak usah sekarang di sini ya. Integral Iya, integral E pangkat min X. E pangkat min X dikali, X nah ini kita dikali tuliskan 2 plus, Rx-nya ya. 2 iya, plus 2X min 2X kuadrat. Nah, nanti agak panjang nih dalam pengintegralannya. Oke, kita pindah slide sama dengan 1, ini tetap D plus 2, kemudian tadi kita punya E pangkat X. Nah, ini dikalikan ke dalam ya. Ini harus dikalikan dulu, nggak bisa langsung diintegralkan. Jadi, diingat ya, ini saya mau pindah slide. 2 E pangkat min X ditambah 2X E pangkat min X. Ini nggak sih? Benar ya, dikurang Emang nggak tahu nih. 2X kuadrat E pangkat min X dx. Seperti ini. Nah, sekarang PR-nya ya udah nih, gimana mengintegralkan yang ini? Pakai integral apa? Kita sama mamaku. Masa sama chat itu brengsek banget. Aku nggak bisa. Gimana ngintegralinnya? satu boleh ya, Bu? Yang 2 E pangkat min X integralnya gimana? Di min 1/2 E Min 1/2. Gini. Min 1 min 2 ya, Bu, salah saya. Min 2 ya, karena kan Iya, E pangkat min X jadi min. Min 2. Integral dari E pangkat min X ya min E pangkat min X. Nanti tinggal dikali 2 jadi min 2 E min X. Nah, kalau yang ini 2X E pangkat min X, gimana integralnya? Pakai integral apa? Substitusi bukan? Bukan. Kalau substitusi itu biasanya yang pangkat-pangkat. Misalnya X plus 1 pangkat 2, kayak gitu tuh baru substitusi. Integral apa? Selain substitusi? Parsial, bukan? Iya, integral parsial. Ini yang Lenovo siapa sih? Juan ya? Iya, Bu, Juan, Bu. Oh, Juan. Integral parsial. Nah, integral parsial, jadi nanti 2 kali nih kita mengintegralkan parsial, yang 2X E min X sama min 2X kuadrat E min X. Ingat rumus integral parsial gimana? Coba sambil searching-searching. Rumusnya apa? VDU bukan ya, Bu? Yang VDU ya, integral U kali dV. Jadi ini integral parsialnya itu sama dengan U kali V min integral VDU. Nah, kita misalkan dulu. Nah, ini berarti sesuai ya. Jadi ini U-nya, ini nanti dV-nya. Ini U, ini dV. Nah, kalau U-nya 2X, di sini kita butuh DU atau turunannya. Jadi turunan dari 2X itu berapa? 2. 2 ya, jadi DU-nya sama dengan 2DX. Kemudian dV-nya itu adalah E pangkat min X DX. Maka V-nya itu adalah integralnya. Integral dari dV. Tadi integral dari E pangkat min X berapa? Min E. Min E pangkat min X. Ya. Seperti ini. Maka kita bisa tuliskan integral hasilnya ya, U dikali V, jadi U-nya di sini adalah 2X dikali min E min X, ini U kali dV, dikurang integral V DU. V-nya ini, DU-nya ini. Jadi saya tuliskan dulu min 2 E min X dx. Seperti ini ya. U kali V dikurang integral V DU. Nah, maka di sini ini dikalikan ya, jadi min 2X. Gimana hasil perkaliannya? Min 2X E pangkat min X. E pangkat min 2X E pangkat.
E pangkat min X. Nah, ini jadi gimana nih? Ini kan plus, terus pas diintegralin jadi min lagi ya. Jadi min 2 E pangkat min X. Nah, ini hasil pengintegralan untuk 2X E min X. Saya pindahkan ke sini ya. Berarti ini min. Kalau yang di PPT-nya itu udah langsung, jadi nggak pakai caranya. Min 2X E min X. Min 2 E min X. Nah, ini baru yang kedua. Sekarang yang terakhir untuk yang min 2X kuadrat E min X itu dengan cara yang sama. Ini taruh dulu yang kita integralkan plusnya ya. Jadi minnya saya taruh dulu di sini. Yang berikutnya di sini 2X kuadrat E min X dx. Dengan cara yang sama seperti tadi ya. Jadi yang jadi U-nya di sini apa? 2X kuadrat. 2X kuadrat. Kemudian diintegralkan jadi? Diturunkan. Ya. Maaf, diturunkan jadi 4X dx ya. Dx ya. Nah, kemudian dV-nya itu adalah sama E pangkat min X dx. Maka V-nya adalah sama ya, min E min X. Maka hasil integralnya U kali V berarti min 2X kuadrat E min X dikurang integral V du. V du-nya saya tuliskan dulu ya. Min 4X E min X dx. Seperti ini. Iya. Kayak gini. Nah, berarti ini tetap yang kita perlu integralkan kembali yang ini nih. Berarti kan ini plus ya, plus 4 integral X E min X dx ya. Sebenarnya kita udah punya nih, kita tinggal pakai ini saja, yang hasil integral yang di atas ini, yang ini, tapi tinggal dibagi 2, hasilnya akan sama. Karena kan ini 2X, nah ini kan X saja, jadi nanti tinggal dibagi 2, ngerti nggak maksud saya? Jadi ini hasilnya nanti sama, berarti hasilnya seperti yang ini, tapi dibagi 2. Berarti di sini nanti 2X kuadrat, E min X, ini plus 4, nah ini jadi berapa nih? Min X E pangkat min X min E pangkat min X. Jadi seperti ini ya. Ya, Bu. Nah, berarti di sini nanti jadi min 2X kuadrat E min X. Nah, ini dikali min 4X E min X min 4 E min X. Gitu. Nah, ini saya tuliskan di hijau ya. Jadi min 2X. Ini kan tadi plus. Kalau ini saya jadikan dikali min langsung, ngerti nggak? Bingung nggak? Yang ini kan minnya belum saya pakai nih. Ini kan tadi plus. Hasilnya yang ini. Nah, ini saya kalikan semua langsung dengan min. Jadi di sini nanti hasilnya plus. Oke, Bu. 2X kuadrat E min X, kemudian ini plus 4X E min X, plus 4 E min X. Seperti ini hasilnya ya. Iya, Bu. Nah, kemudian ini sudah kita dapatkan semua hasil integralnya. Ini tetap ya, D plus 2, ini E pangkat X. Nah, dilihat apakah ada yang kira-kira bisa kita hilangkan gitu ya, atau ditambah atau dikurang gitu. Yang bilangan pokoknya sama, pangkatnya juga sama. Yang min 2 E pangkat min X. Ini bisa dikurang dengan 2 E pangkat min X ya. Min 2 dikurang 2 jadi berapa? Min 4. Min 4. Nanti bisa ditambah sama ini, yang hijau ya. Jadi ini saya coret nih. Habis kan? Nah, terus ada lagi nggak? Yang 4X sama 2X pangkat 2X M X. Jadi plus 2. Jadi plus ya. Jadi sisanya di sini tinggal 2X kuadrat E min X dengan plus 2X E min X. Seperti ini. Maka nanti D plus 2 kita dapat RX-nya nih. Jadi gimana RX-nya? Ini dikali ke dalam nih.
Ini tinggal dikali. Jadi gimana hasilnya? 2. E pangkat X dikali E pangkat min X berarti kan E pangkat 0 ya. Ntar habis E powerbanknya. pangkat 0 nilainya kan 1. 1. Maka jadi Tinggal 2x tinggal pangkat 2x kuadrat plus 2x. 2x. Nah, ini menjadi apa? Rx baru. Rx baru. Masih panjang ya perjalanan kita. Rx baru. Nah, Rx baru ini nanti digunakan untuk mencari faktor integrasi dengan lambdanya itu berapa? Min 2. Min 2 ya. Yang tadi kan plus 1 sekarang min 2. Maka gimana kalau lambdanya min 2 faktor integrasinya? E pangkat min 2x min 2x integral E pangkat 2x berarti Bu ya? Iya, 2x dikali Rx-nya. 2x kuadrat plus 2x dx. Nah, maka ini seperti tadi ya, kita kembali lagi seperti langkah awal, kita kalikan 2x kuadrat E pangkat 2x plus 2x E pangkat 2x dx. Nah, ini parsial lagi ya. Nah, kalian tahu rumus cepat buat ngerjain integral parsial nggak sih selain yang kayak gini? Pernah ada yang tahu nggak? Misalnya pernah ngajar di bimbel atau dulu pas di sekolah diajarkan? Pernah dapat? Nggak ada, Bu. Enggak, Bu. Kayak gimana? Yang turunan naikan ya? Ini kita coba pakai cara yang cepat ya. Jadi nanti silahkan saja menggunakan cara mana. Ini kan integral parsial yang cara benar yang sudah yang ini nih, yang di sebelah kanan. Jadi nanti yang ini kalau mau coba-coba, jadi nanti boleh pakai dua cara ya. Mau yang integral parsial atau mau pakai cara cepat. Yang penting ketemulah jawabannya. Nah, kita mau mengintegralkan yang pertama dulu nih. 2x kuadrat E pangkat 2x dengan cara cepat. Mungkin pernah yang seperti ini. Kalau yang tadi saya bilang pernah ngajar bimbel. Jadi yang U-nya ini kita turunkan sampai 0. Di sini 2x kuadrat diturunkan. Kemudian yang E2x ini diintegralkan. Turunan dari 2x kuadrat apa? 4x. 4x. Turunin lagi apa? 4. Turunin 4. lagi? 0. Nah, yang ini diintegralkan. Jadi 1/2 E pangkat 2x. Ini diintegralkan lagi. 1/4 E pangkat 2x. Ini diintegralkan lagi. 1/8 E pangkat 2x. Kayaknya pas PTP kita pernah bahas ini ya. Kayak gini. Pernah, Bu. Ingat? Pernah kan? Iya. Nah, ini dikali gitu ya. Ini tandanya plus, min, plus. Seperti ini. Jadi nanti hasil pengintegralannya berapa? Tadi kemana ada tuh? Hasil pengintegralannya. Ini dikalikan ya. 2x kuadrat kali plus setengah E pangkat 2x. Jadi X kuadrat E pangkat 2x. 2x. Kemudian yang ini jadi Minus ya, Bu. Min x ya. Min x E pangkat 2x. Yang ini jadi plus 1/2. 1/2 2x. pangkat 2x. Nah, lebih cepat kan? Tapi nanti kalau mau pakai parsial silakan ya, nanti tinggal dibandingkan saja hasilnya akan sama. Yang kedua, masih ada 2x E pangkat 2x. Sama ya, cara yang tadi lagi, biar nanti kita tinggal pindahkan saja. X, X kuadrat sama, bukan. 2x. 2x ya. 2x sama E pangkat 2x. Nah, kalau 2x diturunkan 2, diturunkan lagi 0 ya. Ini juga sama, setengah E pangkat 2x, ini 1/4 E pangkat 2x. Nanti tandanya kita kalikan, ini ke sini tandanya plus, ini ke sini tandanya min. Nah, hasilnya jadi
X. Pangkat 2X. Aha. Min setengah Dikurang 1 pangkat per 2. 2X. Ini ya. Tolong diingat nih, saya mau pindahkan ke sebelah. Screenshot-nya diapain? Kita pindah ke sini ya, di sebelah sini. Udah? Saya pindahin ya. Iya, Bu. Nah, jadi di sini berapa hasilnya tadi integralnya? X kuadrat pangkat 2X, kemudian min X pangkat 2X plus setengah pangkat 2X. Untuk yang ini ya. Yang berikutnya, yang ini tadi berapa? Plus X ya. Pangkat 2X min setengah ini. Sama ya? Oke. Nah, baru kita kalikan. Ini juga sama, ada yang bisa dicoret-coret atau ditambah atau dikurang. Pangkat 2X. Ini habis ya? Iya. Yang ini nih, habis ya? Iya. Ini juga habis ya? Iya. Sisanya tinggal X kuadrat pangkat 2X. X kuadrat pangkat 2X. Berarti jadi dikalikan X kuadrat. X kuadrat doang ya ternyata. Panjang-panjang kita cari X kuadrat. Nah, ini sudah tidak jadi Rx lagi ya, tapi sudah menjadi YP karena kita sudah mengintegralkan 2 kali. Maka kita dapat di sini Y-nya YH plus YP, tadi YH-nya YP-nya ya, YH-nya C1 pangkat min 2X plus C2 pangkat X plus X pangkat 2. Nah, inilah solusi untuk nomor 2. Seperti ini. Oke. Nah, ini latihan. Kita bahas 3 soal aja, sisanya nanti biar coba sendiri. Mau soal nomor berapa saja? Pilih. Yang susah. Iya, yang mana? Kira-kira 8, 9, 10, Bu. Jangan. yang order 3 semua nih. Jangan, Bu. Jangan. Jangan. Satu semua. Itu sebelakangnya sama-sama eksponen soalnya. Kita Nah, berarti berapa? Nomor 4, Bu. Itu nomor 4, Bu. Bu. 4, Bu. 4. Baru 1, terus mana lagi? Udah kayak 10, Bu. 10. 10 boleh 10. Sama 7. Yang ada min 7 kali 7 kali 7. 7, Bu. 7. 4, 7, Ya. 10. Oke. Iya, Bu. Oke ya, nggak boleh berubah ya. Boleh dong, Nambah. Bu. 1 dulu nih, 4. Mana, Kita bahas bersama-sama ya. Padahal nih nggak susah. Nggak susah. Yuk, YH-nya dulu berapa? Gimana? YH-nya? Lambda kuadrat Lambda kuadrat min 2 lambda plus min 2 lambda plus 1 ya. 1. Nah, bisa difaktorkan. Jadi Lambda. Lambda min 1, lambda min 1. Lambda min 1, lambda min 1. Nah, berarti akarnya kembar ya, dan lambdanya real. 1 dan real. Real dan kembar. Berarti bagaimana untuk solusinya? YH sama dengan pangkat X. Pangkat X C1 ditambah C2. C2X. Seperti ini ya. X. Atau kalau Iya. misalnya dikalikan ke dalam, jadi C1 pangkat X ditambah C2 X pangkat X. Ini YH-nya. Sekarang kita cari YP-nya. YP-nya berarti ini karena kembar jadi tidak masalah mana saja ya. Ini D-1, D-1. Seperti ini. RX-nya pangkat X sin X. Kuliah.
Jadi gimana? Yang ini dulu Parsial kita lagi ya. bereskan. Iya, jadi tulis dulu ya. Pangkat X. Bentar, 1 per D-1-nya dituliskan. Pangkat X integral Pangkat min X dikali X sin X. X sin X. Nah, untung X-nya hilang. D-1 pangkat X hasilnya integral ya habis ya. Ya, sin Sin X. X. Sin X dx. Oh. Berarti nanti kalau ketemu integral yang ada E-nya harus cari di buku kalkulus. Di belakang tuh banyak rumus-rumus integral. Buku kalkulusnya tapi kalkulus yang bagus ya, Walpole atau siapa, Purcell ya gitu-gitu. Di belakang tuh banyak. Boleh minjem di perpus misalnya gitu. Ntar fotokopi aja yang belakangnya, rumus-rumus integral. Nah, jadi langsung pakai, misalnya ada E pangkat X sin X dx itu, kita langsung pakai aja rumus itu. Nanti kayaknya ada deh di beberapa soal, tapi bukan yang di inverse operator ini. Nah, ini integral sin X apa? Cos. Plus apa min? Min ya. Min cos. Berarti kita dapat dx barunya adalah min E pangkat X cos X. Bukan dx, apa? Rx baru. Ini jadi Rx barunya. Nah, berikutnya dengan menggunakan Rx baru, berarti kita pakai akar yang kedua, yaitu E pangkat X, E min X, kali min E pangkat X, cos X, dx. Ya. Di sini E pangkat X integral, nah ini juga habis, sisanya tinggal min cos X, dx. Maka kita cari integral dari min cos. Apa integral dari cos itu apa? Ya, integral dari cos itu sin. Nanti min cos berarti min sin ya. Min sin X. Jadi di sini min E pangkat X sin X. Nah ini jadi YP-nya. Sehingga Y-nya adalah YH plus YP sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2 X E pangkat X dikurang E pangkat X sin X. Inilah Y-nya. Oke, seperti itu nomor berapa tadi nih? 4. Nomor berapa lagi tadi? 9. 7. 7 masih 2 ya. Nomor 7. Ya, mana ada tuh? 7 sama 9. Aduh, susah bener dah. Yuk, kerjain lagi. Nomor 7. Lambda kuadrat. GH-nya itu lambda kuadrat min 60 lambda plus 900. Bisa difaktorkan. 30 ya. Lambda min ya. Kembar lagi ya. Berarti lambda 1,2-nya sama dengan 30. Nah, ini real dan kembar, maka YH-nya E pangkat 30X, C1 plus C2X. Kemudian YP-nya berarti 1 per D min 30, D min 30 dikali 5E10X ya. Nah, kita faktor integrasikan dulu yang pertama, berarti gimana? E pangkat 30X integral E pangkat min 30X dikali 5E pangkat 10X dx. Sama dengan 1 per D min 30. E pangkat 30X Nah, ini jadi min 20X ya. E pangkat min 20. 5-nya min 5 E pangkat min ya. E pangkat min 20X. dx. Kemudian diintegralkan
E pangkat 30X. Ini hasil pengintegralannya berapa? 1/4 Min 1/4 ya, Bu? Min 1/4 Min ya. 1/4. E pangkat min E pangkat min 20X. 20X. Jadi 1/D min 30 ini jadi Min 10. min Min 1/4 1/4 E pangkat E pangkat 10X 10X. ya. Nah ini RX barunya ya. RX barunya kita sudah dapat. Ini RX-nya. Kemudian kita integralkan yang kedua masih sama ya. E pangkat 30X integral E pangkat min 30X dikali 1/4 E pangkat 10X. Jadi E pangkat 30X 30X integral 1/4 masih integral ya. 1/4 E pangkat min min 20X. 20X dx. 20 ini integral. Jadi E pangkat 30X hasil integralnya min 1/4 5 ya. 1/20. 20X. Jadi dapatnya min 1/5 E pangkat 1/4 sama 10X. negatif 1/2. Ini ya. Ini ya P-nya. Jadi Y-nya YH plus YP sama dengan C1 E pangkat 30X ditambah C2X E pangkat 30X dikurang 1/5 E pangkat 10X. Yang terakhir, ini 7 ya. 9. 10, Bu, kalau nggak salah. Iya, 10 deh. Bu, Ya. bukannya tadi yang 1/4 yang integral 1/4 sama E pangkat Oh iya, min 20. jadinya min 80 ya. 80 ya? 1/80. Iya, salah. Taruh. Oke. Ini min 80 ya. Berarti di sini ya. Kegemu dihapus lagi deh. Min 80, berarti di sini min 1/80 ya? Iya. Benar nggak? Iya. Oke. Ada lagi yang salah nggak? Benar nih. Oke. Ibu. Ya. Betul, Bu. Yang terakhir tadi berarti 10. 10 nih order 3 ya. Jadi nanti 3 kali faktor integrasi. Caranya sama, kita cari dulu YP-nya, YH-nya. Berarti di sini lambda kuadrat min 4 lambda plus 4 sama dengan 0. Nggak bisa langsung faktorin ya. Kita pakai Horner dulu. Jadi di sini 1, minggu lalu nih materinya, min 1, min 4, 4. Ya. Kemudian kita ambil 4 dulu. Berarti plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4 ya faktornya. 4. Iya, Bu. Kita coba berapa? Misalnya 1 dulu kali. kita coba 1 ya. Yang paling gampang tuh 1. Kita coba 1. Di sini kita turunkan 1. Lalu dikalikan 1 kali 1. Ditambah 0. Dikali 0. Ditambah min 4. Dikali lagi min 4. Sisanya 0. Betul ya? Betul. Sisanya 0. Maka kita dapat akar yang pertama itu 1. Nanti ini turun jadinya ya. Jadi lambda kuadrat min 4 langsung. Karena kan di sini 0 ya, sama dengan 0. Nah ini bisa difaktorkan ya. Langsung bisa difaktorkan. Berarti lambda berapa? Plus 2 min 2. Plus 2 dan min 2. Lambda plus 2 sama lambda min 2. Lambda min 2 dan lambda plus 2. Lambdanya kurang. Nah, maka kita dapat akar-akarnya berapa saja nih? Akar satunya lambda min 2. Ini ya, ini kan nanti jadinya lambdanya min 2, yang ini jadinya 2 ya. Kemudian lambda 2-nya 1, lambda 3-nya 2. Nah, ini akarnya yang real dan berbeda. 3 akar ya. Jadi C1 E pangkat min 2X ditambah C2
E pangkat X ditambah C3 E pangkat 2X. Nah, sekarang cari YP-nya dengan menggunakan 3 akar ini, maka D ini jadi plus ya, plus 2, D min 1, dan D min 2. Rx-nya 6 E pangkat min X. 6 pangkat min X. Nah, yang pertama kali kita integralkan adalah yang ini dulu. Untuk akarnya, lambdanya itu sama dengan 2. Berarti gimana nih? Negatif 2, Bu. Ini tulis. 2. Ini ditulis dulu ya. D plus 2, D min 1, E pangkat 2X integral E pangkat min 2X dikali 6 E pangkat min X dx. Di sini ya, sama dengan 1 per D plus 2, D min 1, tadi E pangkat 2X. Nah, ini jadi E pangkat 6 E pangkat min 3X. Oke, 6 E pangkat min 3X dx. Tetap ya, D plus 2, D min 1, E pangkat 2X. Nah, diintegralkan jadi negatif 2 min 2 E pangkat min 3X ya. Nah, maka ini D min 1, ininya jadi min 2 E pangkat min X. Min X. Ini jadi Rx baru. Rx untuk lambda yang kedua, yaitu lambdanya sama dengan 1 ya. Oke. Maka di sini 1 per D plus 2, E pangkat X. E pangkat X integral E pangkat min X dikali min 2 E pangkat min X dx. Sama dengan 1 per D plus 2, E pangkat X integral min 2 E pangkat min 2X. Min 2 E pangkat min 2X dx ya. Jadi sama dengan 1 per D plus 2, E pangkat X diintegralkan hasilnya E pangkat min 2X. Plus ya, E pangkat min 2X. Oke. Jadi 1 per D plus 2, Rx barunya menjadi E pangkat min X. E pangkat min X. Ini Rx yang ke-2. Lambdanya nanti min 2. Nah, maka di sini sama dengan E pangkat min 2X. Integral E pangkat 2X dikali E pangkat min X dx. Sama dengan E pangkat min 2X integral E pangkat X dx. E pangkat min 2X integralnya tetap sama dengan E pangkat min X. Nah, maka YP-nya itu adalah E pangkat min X. Sehingga Y-nya tadi YH plus YP sama dengan C1 E pangkat min 2X ditambah C2 E pangkat X C3 E pangkat 2X plus E ditambah pangkat min X. E pangkat min X. Nah, selesai deh. Nih ya, jadi seperti ini caranya ya, langkah-langkahnya. Yang penting paham integralnya aja, cara-cara mengintegralkannya. Nanti kalau udah ngerti itu, insya Allah bisa. Ya, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Udah semua kan, udah 3, sisanya nanti coba sendiri ya. Itu cara-cara tanya ya, Bu? Iya, nanti di-share. Oke. Terima kasih, Bu. Bentar, jangan